Pada pertemuan ini kembali saya bahas tentang TPS ya, yaitu pengantar TPS yang ketiga. Sebelumnya saya ingatkan jadwal UTBK, walaupun secara resmi belum diberikan oleh panitia, tapi informasinya adalah pelaksanaan UTBK nanti diadakan pada 2 gelombang, yaitu 17 sampai 23 Mei dan 28 sampai 3 Juni. Tentunya kalau kalian sudah siap dari awal, segera ikuti gelombang pertama. Kalau belum siap, berarti kamu ikut di gelombang kedua. Kemudian jadwalnya juga ya, walaupun ini informasi masih belum resmi, tidak ada perbedaan. Jadi TPS itu dipisah dari bahasa Inggris. Maksudnya berbeda topik soal ya. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah sebenarnya tentang PPU. Setelah kalian coba berlatih dengan soal UTBK asli di PU, penalaran umum 1 sampai 5 dan kemampuan kuantitatif 1 sampai 5. Nah, sekarang kalian akan masuk pada topik tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, ada paket 1 sampai paket 5. Nah, pengetahuan dan pemahaman umum ini sebenarnya kalau diringkas topiknya itu hanya pengetahuan umum di bidang kebahasaan. Jadi istilah-istilah itu ya, seperti sinonim, antonim, ya, kosakata, ya kan? Dan juga tentang pemahaman umum, tentunya pemahaman di dalam paragraf. Oke. Nah, sebagai contohnya saya berikan ini jumlah soal pemahaman pengetahuan dan pemahaman umum itu bervariasi ya. Dari tahun 2019 ini masih ada unsur bahasa Inggrisnya di pengetahuan pemahaman umum. Jadi soal bahasa Inggrisnya 8 soal 2019, berarti soal PPU-nya ada 12. Tahun 2020 bahasa Inggris sudah dilepas dari PPU. Jadi PPU-nya sendiri 19 dilepas dari bahasa Inggris, terlepas dari PPU. Waktunya 24 menit. Dan tahun 2021 PPU-nya ada 16 soal dalam waktu 22,5 menit. Untuk tahun 2022 itu tidak ada perbedaan seperti di tahun 2021 ini. Ya. Nah, kemudian contoh soalnya seperti ini. Ini contoh soal resmi dari panitia. Nanti kalau kalian sudah daftar akun, kalian juga bisa melihat soal ini ya. Biasanya ada teks terdiri dari 2 atau 3 alinea. Langkah pertama, teks ini kamu baca dengan cepat. Utamanya kalau ada kata-kata yang bercetak miring gitu. Jadi kalau saya langsung aja ini fokus pada alinea ketiga ini. Pasti di sini pertanyaan. Ini sebaiknya kamu baca berulang-ulang. Oke, biasanya soalnya itu selalu diambil dari soal-soal yang bercetak miring ini. Contoh soalnya, apa lawan kata? Berarti anonim ya, dari kata membantu pada paragraf 3. Jadi ini pengertiannya bukan arti kata, tapi arti kata di dalam kalimat atau arti kata di dalam paragraf. Tentunya untuk mencari lawan kata ini, kamu harus pahami paragraf minimal di kalimat yang ada kata membantu, yaitu pendidikan karakter di sekolah dapat membantu para remaja untuk melakukan hal-hal yang positif. Ngerti? Membantu di sini artinya apa? Membantu itu adalah ibarat pekerjaan mempermudah. Kayak kamu dibantu temenmu ngerjain tugas sekolah gitu. Jadi pengertian kata membantu di dalam kalimat pada paragraf ini adalah mempermudah. Oke, memperlancar. Jadi untuk mencari antonim tetap kamu cari sinonimnya dulu. Ini membantu seperti memperlancar. Lawannya apa? Ya pasti tahu. Lawannya memperlancar dalam hal ini adalah apa? Menghambat. Kan membantu ini mempermudah. Lawannya mempersulit atau menghambat. Hati-hati. Kadang-kadang di sini ada yang rancu dengan membendung. Nah, kalau membendung itu sebenarnya lawannya ya ngalirin gitu ya.
Memperlancar ini maknanya adalah makna asosiatif ya, bukan arti aliran air, tetapi seperti menghambat. Ya, lawannya menghambat. Bisa ya? Hati-hati ya. Jadi di sini memang pengetahuan katanya, vocab dalam bahasa Indonesia itu diperlukan yang luas sekali. Untuk cek vocab kata-kata, sinonim, antonim, dan makna kata, kalian bisa buka pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tinggal kamu ketik aja ya, artikata.com. Maka kamu akan dibawa nanti googling kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini contoh soal nomor 2. Masih pada alinea itu, kita disuruh mencari gagasan utama, ide pokok. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita membaca, kita itu harus paham terhadap apa sih yang dimau oleh penulis, apa sih gagasan penulis gitu. Ya, atau mungkin ada arti-arti di situ yang harus diterjemahkan. Untuk mencari gagasan utama, kamu lihat kata yang berulang-ulang itu apa? Itu sebenarnya pasti gagasan utamanya. Kata apa ayo? Pendidikan karakter, pendidikan karakter. Udah pasti. Di sini ada kata kunci pendidikan karakter. Udah. Dengan hanya melihat satu kata kunci saja, kadang-kadang kita langsung tahu. Di sini letaknya bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Itulah. Gagasan utama biasanya ditandai dari ada disimpulkan di sini. Jelas? Berarti jawabannya yang C. Bisa ya? Nah, sekarang silakan kalian mulai berlatih dengan soal PPU ini ya. Kalian kerjakan di waktu dulu, lalu kirim jawaban. Setelah itu saya berikan waktu untuk membetulkan ya. Dan kalau memang benar-benar salah terus ya akan saya bahas. Tapi pada umumnya ini sekali lagi buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.